apa. Oh ini nanti Bu Isti juga nanya cara memaksimalkan TikTok gimana ini, Mas Lufan nanti bisa ada masukan juga. Tapi sebelum Mas Lufan jawab, Bu Isti silakan buka video, buka mic, disampaikan langsung ke Mas Lutfan yang sudah dilakukan di TikTok seperti apa, terus kira-kira hasilnya seperti apa. Nanti kita bahas bareng-bareng formulasinya gimana. Ini sebenarnya membuktikan Ibu-ibu bahwa sekali lagi teknis itu sangat ke personal masing-masing. Tapi bagaimana orang bisa sampai melakukan teknis yang sampai di titik TikTok ini kayak Bu Isti adalah dia sudah punya mindset yang kuat, motivasi yang kuat untuk melakukan itu gitu. Bu Isti silakan Bu Isti dibuka videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Bu, ceritakan Bu, di TikTok sudah berapa lama terus Alhamdulillah kan ini apa? Alhamdulillah sudah belajar di TikTok. Jadi konten kalau dari admin Orisia tuh bagi gamis gitu, terus saya bikin videonya plus lagu yang lagi trending topik sekarang. Kalau untuk yang busana muslim lebih ke sholawat atau lagu-lagu Islam gitu, istighfar sholawat, terus alhamdulillah, atau lebih banyak yang like gitu. Yang jalan saya sudah berapa bulan ini belajar dari benar dari nol. Tadinya ya grogi gitu ya. Alhamdulillah dengan rutin tiap hari, jadi minimal sehari 1 atau 3 kali. Apa aja sebisanya gitu dibikin konten, ambil lagu yang di TikTok itu lagi trending topik. Ya kalau kita sebagai muslim ya jangan yang ale-ale lah ya, yang anak muda, tapi yang lagu Islam, terus air Islam, atau yang sambil ada kata-kata masukan untuk doa yang saya dari 10 yang like 1, terus naik tiap hari meningkat 20.000 yang like. Kemarin bikin itu yang ini mulailah usahamu dalam berdagang itu dari sholat dulu, dari ibadah dimulai minimal dari subuh, terus semuanya harus mulai dengan sholat, jangan meninggalkan sholat. Jadi saya ambil kata-kata dari TikTok itu yang tentang berdagang. Jadi tidak, untuk mau masuk surga itu tidak harus jadi ustadz, jadi apa, tapi dengan berdagang pun, tapi tidak meninggalkan sholat. Waktunya sholat ya sholat itu bisa untuk ada itu alhamdulillah bisa tembus sampai 1.000. Kalau sholawat itu tembus sampai 300. Jadi saya tadinya kok baru 1, 10, 20, 50 ya. Tapi semangat terus tiap hari bikin konten apa aja. Jadi kalau yang belum ada tentang, enggak, kalau dari Orisia kan ada baju dan lain-lainnya masih banyak gitu kontennya. Bisa dari itu atau tentang kegiatan di toko lagi bungkus-bungkus, lagi nyiapin persiapan. Jadi apa aja untuk latihan dulu itu bisa. Alhamdulillah April saya mulai belajar, Februari itu baru 1, kadang ngambil dari konten yang bagus baru. Alhamdulillah sejak Maret itu belajar di kos sendiri satu-satu, mulai April, Mei, Juni. Jadi selain itu kegiatan toko kita itu bagus juga, jadi bisa untuk nyari follower ke kita. Tapi masih belajar Pak, jadi dari
apa, saya juga di Facebook juga iklan apa yang sama WA, bikin status di Facebook sama WA. Tapi kalau di TikTok tuh bisa tiap hari yang nambah followernya, jadi semakin dikenal semakin banyak yang. Jadi karena kalau yang di TikTok itu kan satu yang like kita akan menyebar ke dua akan 4, jadi kayak jaringan gitu, jadi kayak laba-laba kalau di TikTok. Ya masih belajar juga sih, jadi semoga dengan adanya belajar di sini dengan Pak Lutfan dari timnya Pak Oto menjadi lebih bisa lebih fight lagi, semangat lagi, dan meningkatkan penjualan, meningkatkan jadi bisa buka reseller juga, insya Allah. Sementara gitu Pak. Amin. Terima kasih. Keren Bu Isti. Mantap. Jadi Bu Isti ini adalah contoh nyata, contoh hidup dari yang dijelaskan tadi oleh Mas Lutfan mengenai growth mindset. Jadi growth mindset itu tidak pernah bilang tidak bisa, tapi belum bisa. Dulu Bu Isti tidak bisa bikin TikTok. Akhirnya belajar bikin TikTok. Baru bikin TikTok, baru satu yang like, tetap tidak menyerah. Bikin konten lagi sampai terakhir sampai 1000 like ya Bu Isti. Ini contoh yang sangat bagus, bisa teman-teman. Alhamdulillah. Nah, monggo Mas Lutfan. Nanti dari Mbak Kiki juga bisa menanggapi. Mbak Kiki ini udah ada yang inovasi dari yang di-share dari Mbak Kiki dibikin video. Itu kemungkinan kan kreativitas sendiri lah. Mungkin nanti bisa dari Atorik untuk konten yang di-share yang mendukung untuk video juga udah disiapkan dari sekarang. Jadi kreativitas dari teman-teman reseller akan lebih banyak. Mau Pak Lutfan untuk TikTok ini gimana nih biar banyak like, biar masuk FYP gitu. Terus nanti Bu Isti bisa tulis di komen Bu untuk akunnya biar kita follow bareng-bareng nih, biar bisa lihat video-video TikToknya. Silakan Mas Lutfan. Ya, jadi untuk saat ini memang TikTok ini lagi jor-joran istilahnya. Ya, berbeda dengan sosial media yang sudah mapan seperti Facebook dan juga Instagram, ya. Mereka memperketat algoritmanya supaya apa? Supaya orang mau mengoptimasi itu harus berbayar menggunakan FB Ads dan IG Ads, sehingga mereka memperketat algoritmanya untuk penyebarannya. Nah, sedangkan TikTok karena dia pendatang baru dan dia penantang utamanya Instagram, Facebook dan sebagainya, ya, dia lagi jor-joran membuka algoritmanya. Jadi ini peluang yang harusnya teman-teman optimalkan, masuk ke TikTok gitu kan, karena efek viralnya lebih mudah, dia jangkauannya bisa lebih mudah. Nah, cara mainnya gimana? Itu yang tadi disampaikan sama Bu siapa namanya? Aduh, lupa saya tadi. Ya, Bu siapa tadi? Apa? Bu Arti. Oh, Bu Isti, ya. Nah, yang disampaikan sama Bu Isti gitu ya. Selalu pantau saja lagu-lagu yang lagi trending di TikTok itu apa? Gunakan background lagu itu. Jadi gunakan lagi background lagu-lagu yang trending atau yang lagi hits apa gitu kan, gunakan lagunya itu. Ya, terus kreasi videonya kalau bisa, karena kan gini, kita kan dapat misalnya teman-teman jadi mitranya Orizia kan dapat videonya Orizia. Nah, itu kasih sentuhan personalnya gitu loh. Bukan cuma sekedar di repost atau di share ulang begitu doang di TikTok, tapi ada sentuhan personalnya. Mungkin ada tulisannya apa, ada kata-katanya apa, atau bahkan ada gambar kitanya lagi apa, ada dipotong gitu kan, terus diselingin apa segala macam. Jadi ada kreasi yang uniknya, ya, sehingga apa? Sehingga itu juga nantinya yang membedakan antara tokonya ataupun produk tokonya teman-teman dengan yang lainnya gitu. Ya, jadi ada sentuhan personal karena itu penting buat di sosial media gitu kan, yang unik, ya, yang lucu, yang menarik apa gitu kan. Terus gunakan background lagunya itu yang lagi trending itu apa, trennya apa, gunakan aja itu udah otomatis ngangkat, ya. Dan ingat tadi, semua sosial media itu punya algoritma. Algoritma itu bahasa sederhananya itu sebuah formulasi yang membuat sebuah konten itu nanti bisa dipromosikan,
bisa FYP, kalau di TikTok itu FYP apa kayak direkomendasikan ke orang-orang gitu kan, dilihat, dieksplornya dan sebagainya. Nah, algoritma itu cara mainnya sederhana. Algoritma itu cara mainnya adalah dia akan menjaring ya para user, para pengguna aplikasi ataupun sosial media itu yang rutin posting secara harian. Sehingga saya nggak tahu angka pastinya berapa di algoritma itu. Intinya gini, kalau bahasa sederhananya itu, sehingga ketika teman-teman itu posting dalam jumlah rutin terus sebanyak berapa, nah itu algoritmanya akan bekerja nantinya. Dia akan direkomendasikan, akan nanti disebarin oleh si platform itu, oleh sosial media itu, akan diangkat, akan di-up, akan dibantu untuk direkomendasikan supaya dilihat banyak orang. Nah, kenapa setiap sosial media itu mempunyai algoritma seperti itu? Karena dia juga menjaring, ini siapa sih orang-orang yang memang serius ataupun konsisten menggunakan platformnya dia. Dia kan pengen platformnya besar. Dia kan pengen kualitas orang-orang yang ada di dalamnya kan memang yang total, yang ibarat kata setia, yang ibarat kata ikut membesarkan platform itu, sehingga dia akan mencari orang-orang yang memang di akunnya itu dia posting rutin, terus interaksinya nanti naik, terus ibarat kata ada angkanya gitu. Sehingga tadi yang itu yang dilakukan ataupun yang dialami oleh semua orang yang main TikTok gitu ya. Dia awal-awal cuma like 1 apa segala macam, tapi dia konsisten terus, bisa sehari bahkan 3 kali. Wes pokoknya kreativitas diperes bener-bener, wah apa aja dah, pagi posting apa, siang apa, wes pokoknya yang penting posting aja. Itu nanti naik sendiri algoritmanya. Terus ketika dia bersesuaian dengan pakai tadi strategi back sound lagunya itu yang lagi trending, itu dia akan ke ini sendiri akhirnya. Tiba-tiba yang like 500, 1000, bahkan bisa 5000, 10.000. Itu dengan sendirinya. Nah, apalagi tadi saya bilang, makanya permainan di konten itu adalah kuantitas dan kualitas. Traffic juga sama, kuantitas dan kualitas. Perbesar aja kuantitasnya dulu, nanti sambil jalan makin jago, kualitasnya makin bagus. Gitu lah. Terus kita akan mengenal pola-pola, oh ternyata yang kayak gini nih yang rame nih, yang banyak like-nya nih. Nah, kita akan punya dengan sendirinya ketika kita menjalani, kita tahu pola-polanya. Mungkin itu Mas Rambat, Bu Isti ya, seperti itu. Ya, Bu Isti sudah menulis di chat untuk akunnya. Mas Lutfan dan tim bisa dibuka untuk observasi dari Mbak Yeah. Isti. Bisa Yeah. di-follow juga. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Siti Muflihah. Saya itu tadinya sering promosi di IG, FB, status WA. Tapi selama ini yang order kebanyakan dari lihat di status WA. Jadi IG sama FB saya berhenti. Bagaimana itu, Pak? Langsung ditanggapi Mas Lutfan, apa dari Bu Siti untuk sharing sekalian buat jadi studi kasus? Boleh ya. Bu Siti, silakan open mic, open video kayak tadi, biar kita bisa ngobrol lebih detail. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam, Ibu. Monggo, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, ini mungkin kasus untuk ibu usia 40 ke atas kayak saya yang mungkin masih gaptek dan tidak telaten dengan jualan online yang di IG, Shopee, dan lain-lain. Jadi selama itu sering promosi di IG, Facebook. Tapi apa karena konten saya yang jadi mungkin orderan belum paling 1-2 lah yang masuk dari IG. Yang saya ditetepan orderan saya itu dari status WA. Padahal status WA kan lingkupnya kurang luas. Tapi karena orderan kebanyakan dari status WA, akhirnya saya nggak telaten di IG dan Facebook. Terus untuk merambah lagi ke IG sama Facebook itu seperti apa ya, Pak ya? Oke. Ya.
Ini langsung saya jawab aja ya. Ya, langsung Van, silakan. Oke, ya. Jadi ada istilahnya ini sebenarnya dipopulerkan sama Dewa Eka Prayoga ya. Saya pernah ikut workshopnya gitu ya. Ya lumayan mahal, sehari 2 hari itu di Bandung itu harga workshopnya itu 14 juta gitu ya. Tapi kita waktu itu bayar yang early bird jadi dapat diskon lumayan. Nah, ada workshop yang saya ikuti itu judulnya namanya Extreme Funneling. Nah, di Extreme Funneling itu sebenarnya nanti ini harusnya saya jelasin dulu tentang logika funneling itu apa, baru bisa dibahas tentang Extreme Funneling. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini saya kasih gambaran umumnya aja dulu ya. Nanti detailnya itu nanti di sesi-sesi berikutnya. Itu saya udah tulis tuh. Nanti mungkin di pertemuan keberapa ada bahas tentang funneling gitu. Tapi intinya logikanya gini. Ya, kalau kita mau main di digital marketing, mau mengoptimasi digital marketing, ya logika extreme funneling itu gunakan seluruh saluran yang ada. Gunakan seluruh saluran digital marketing yang ada. Apa itu? Banyak gitu. Ada website, ada blog, ada sosial media. Nah, sosial media itu juga banyak. Nah, gunakan semuanya, optimasi semuanya. Ya, ada YouTube, ada Facebook, ada WA, ada IG, ada TikTok tadi, ada segala macam. Ya. Mana yang bisa kita gunakan? Gunakan semuanya. Buka akun, konsisten, perbesar tadi kuantitas dan kualitas. Ya. Lalu masukkan semuanya itu dari seluruh saluran-saluran itu, kita pilih satu saluran utama untuk penjualannya di mana. Nah, ketika kita bicara tentang memilih menggunakan saluran utamanya untuk penjualan itu di mana, memang kalau segmen ibu-ibu itu ada di WhatsApp. Nah, jadi ini logika extreme funneling itu adalah kita sebar jaring di mana-mana, tapi habis kita sebar tadi, masukkan ke dalam satu funneling link yang akhirnya itu ke WhatsApp. Ya, karena orang-orang di Indonesia ataupun emak-emak khususnya atau ibu-ibu, mbak-mbak itu sekarang itu lebih cenderung transaksi di WhatsApp. Gitu ya. Itu yang pertama, masih paling besar di WhatsApp. Yang kedua, itu transaksinya di marketplace. Ya, kalau misalnya ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan berarti di Shopee. Ya, maka buat akun di Shopee juga, karena mereka nanti akan nanya biasanya, ada Shopee-nya nggak? Nah, gitu lah. Atau mereka ke WhatsApp gitu, transaksinya transfer terus konfirmasinya juga di WhatsApp atau larinya ke marketplace. Jadi intinya optimasi sosial media sebanyak-banyaknya yang lain-lain, karena kita tidak tahu traffic. Ingat, logika traffic. Kuncinya digital marketing itu adalah membangun, memperluas, memperbesar traffic dan meningkatkan kualitas traffic. Dengan cara apa? Amunisinya berupa konten. Maka konten juga harus kita perbesar, kita perbanyak, dan ditingkatkan kualitasnya. Ini permainan sederhana dua ini. Diingat-ingat betul, membangun traffic dan membangun konten. Ya, jadi traffic itu salurannya dari mana-mana. Sosial media ada tadi saya sebutin macam-macam. Gunakan semuanya, bangun traffic di sana, lalu dimasuk dari traffic yang sudah di sini pengunjungnya sekian, ini pengunjungnya sekian, ini followernya sekian, ini temannya sekian banyak tadi, dimasukkan ke dalam satu channel utama untuk penjualan. Melalui apa? Tadi saya rekomendasikan dua, melalui WhatsApp bisnis khususnya, pakainya WhatsApp bisnis. Yang kedua adalah akun marketplace. Karena orang zaman sekarang mereka cenderung juga transaksi lewat marketplace. Ya, kalau yang perempuan lebih cenderung Shopee. Ya. Mainin dua itu saja gitu ya. Jadi jangan diberhentikan, jangan di stop tuh akun sosmed, harus dibangun lagi gitu, karena kita tidak tahu mereka dari mana ke mana. Terus logika tadi, saya cuma pakai WhatsApp, WA story udah cukup gitu, belum tentu, karena orang itu sekarang itu melihat dari mana-mana. Dia ngelihat WA story, lalu dia ngecek ke IG-nya ada nggak, aktif nggak, dia ngelihat ke FB-nya ada nggak, baru nanti dia balik lagi ke WhatsApp lagi gitu. Jadi ini persoalan mereka menelusuri seluruh channel dari toko itu, gitu. Bahkan nanti mereka searching di marketplace ada nggak nih toko, gitu. Ya, karena sekarang misalnya mau ngandalin IG saja, IG itu sekarang udah banyak penipuan, sehingga ketika kita lihat IG bagus, gitu kan, dia akan ngecek ada websitenya nggak, terus ada stok online, ada ininya nggak nih, ini beneran nggak nih, ini tipu-tipu apa enggak nih, terus dia tiba-tiba dia juga akhirnya ngechat WA. Nah, sehingga
Setiap kali kita membangun akun tadi, cantumkanlah misalnya di situ ada WhatsApp kita, di situ ada link WA kita, dan sehingga ketika kita posting di mana-mana kita memasukkan ke dalam funnel tadi, corong tadi, supaya mereka masuk ke WhatsApp kita gitu. Jadi kita orang lihatnya lewat Facebook, orang lihatnya lewat TikTok, orang lihat ini, tapi nanti mereka masuknya ke WhatsApp kita atau ke marketplace kita. Mungkin itu Bu Siti sedikit gambaran dari saya. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Dari Mbak Kiki, ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman? Kalau yang disampaikan sih untuk materi, atau foto dan videonya nanti kalau bisa setiap hari nanti saya kasih video produk sama fotonya. Kalau materi cuma itu aja sih yang bisa diberikan, kayak video bergerak ataupun video gambar gitu, sama gambar-gambar yang kalau untuk open reseller juga itu bisa nanti kita buatkan juga gitu. Jadi ibu-ibu itu langsung aja kita yang bikin gambar kayak open reseller gitu, nanti langsung di share ke grup atau share ke IG FB-nya gitu bisa. Gitu aja sih kalau materinya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Mungkin ya. Untuk yang praktek seminggu ke depan nih, kita teman-teman mau dikasih tantangan apa ini? Produk seri yang mana atau seperti apa, biar nanti minggu depan kita lihat nih teman-teman yang benar-benar praktek hasilnya seperti apa gitu. Ya, saya ngasih masukan tambahan ya untuk yang bab praktek untuk bisa dijadikan untuk seminggu ke depan. Tadi saya ngasih saran aja buat Mbak, ibu-ibu semuanya. Tadi pertama nginstal dulu mindsetnya tadi tuh, ya diendepin lagi, coba nanti kalau ini ada rekamannya didengerin lagi, karena biasanya kalau dengerin awal tuh kan saya juga ngomongnya mungkin agak cepat gitu kan, ibu-ibu langsung wah dong belum tentu masuk semua tuh ya. Nah, coba dilihat lagi, tonton lagi, oh diendapin gitu. Itu yang pertama. Karena mindset itu lebih penting daripada teknik gitu ya. Jadi kalau mindsetnya belum terinstall, belum terinternalisasi, belum benar-benar masuk gitu ya, terinternalisasi tadi, terus udah langsung gas untuk praktek aja, nanti hasilnya kurang optimal gitu ya, dan berpotensi akhirnya berhenti di tengah jalan gitu. Jadi tadi internalisasi dulu yang kaitannya dengan mindset. Yang kedua, untuk prakteknya teman-teman atau rekan-rekan bisa mulai coba bikin akun yang tadi, misalnya kalau yang belum punya TikTok ya bikin aja dulu gitu kan, terus mulai dengan posting satu, terus tadi yang udah punya IG, punya Fly lagi diposting minimal sehari satu dulu untuk naikin algoritmanya gitu kan. Terus ingat harus ada sentuhan personal, karena namanya sosial media itu orang pengen ngelihat secara personal. Orang tuh nggak terlalu juga tertarik ketika lihat itu cuman video dari original dari perusahaannya gitu. Tanpa ada sentuhan personal, maka itu menjadi kurang menarik gitu ya. Sehingga tugasnya reseller, agent dan itu memberikan sentuhan personal gitu. Baik dirinya ataupun mungkin punya anak, ada anaknya, intinya sekreativitas mungkin ada sentuhan personalnya, personifikasinya gitu loh, yang membuat kekasan dari konten itu, dan orang tahu ini bukan hanya konten dari iklan dari sebuah official gitu, tapi ini personal. Jadi harus ada sentuhan personal ya. Nah, jadi mulai dibangun lagi, dibuat lagi, dioptimasi lagi gitu kan ya. Terus tadi pakai logika yang ekstrim funneling tadi gitu ya. Bagaimana
semua yang disebar tadi di seluruh akun tadi, sosmed tadi dan sebagainya, pada akhirnya itu dimasukkan ke dalam dua saluran utama penjualan gitu, atau channel utama penjualannya itu di mana ya. Yang pertama salah satu di WhatsApp, yang kedua misalnya di marketplace gitu ya. Jadi mulai dibangun dari sekarang, karena itulah aset utama kita gitu. Sebagai seorang digital marketer, kita tuh punya aset itu, dan aset itu harus dibangun sehari demi hari, akhirnya dia membesar. Ingat logika traffic dan konten. Perbesar traffic, perbaiki kualitasnya. Traffic, perbesar konten, perbanyak konten, dan perbaiki, tingkatkan kualitas kontennya. Udah, itu aja cara mainnya. Ya, nanti minggu depan kita bisa cerita lagi ketika ibu-ibu atau mbak-mbak ngelakuin itu ada yang sudah ada impact-nya gak, hasilnya gak, ya, entah apanya naik dan lain sebagainya gitu kan, ada interaksi, ada apa sih. Nah, itu bisa di-sharing, bisa dicerita, sehingga kita bisa dapat informasi tambahan gitu kan dari cerita-cerita yang sudah dialami gitu sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Mas Lutfan, bisa diulangi spesifik tadi. Gila. PR-nya aja. Jadi teman-teman ini udah bikin akun baru digital gitu ya. Ya dirangkum lah tadi. Dirangkum. Oh iya. Jadi gitu, Mbak Kiki bisa cerita enggak buyer persona tadi, Mbak? Jadi sebenarnya ini segmennya dari Orisia ini untuk perempuan umur berapa, kisaran berapa gitu, terus pendidikan di mana, biar nanti ketika teman-teman praktek ini langsung tajam. Oh, ini saya lagi ngomong, saya lagi ngobrol, saya lagi berkomunikasi dengan perempuan muslim umur katakanlah 23 sampai 30 yang suka pakaian dengan warna cerah, apa yang seperti apa gitu. Silakan Mbak Kiki. Audionya Mbak Kiki masih kemut. Maaf Pak Rame, tadi cerita apa? Di sini rame baru bongkar barang. Buyer persona Mbak. Halo Mbak Kiki. Ya, sambil nunggu Mbak Kiki. Ini Mas Lutfan, ada yang Bu Isti tanya lagi Mas Lutfan. Mohon izin dari database medsos baru bisa minta WA-nya berteman di status WA ya Bapak gitu. Silakan tanggapi Mas Lutfan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kita setelah ini diakhiri kelasnya udah masuk duhur. Apa tadi saya ke close tuh tadi? Sempat keluar. Pertanyaannya gimana? Mohon izin dari database medsos baru bisa minta WA-nya berteman di status WA ya Bapak gitu. Apa Bu Isti masuk lagi enggak apa-apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya ini gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Kalau di medsos, di Facebook atau di TikTok itu kan kita menambah pertemanan, terjadi percakapan, saling kenal, itu kan pasti ujung-ujungnya kan minta WA, nomor WA dari info, terus nomor WA, dan terjadinya untuk transaksi itu kan setelah dengan WA, dan mereka bisa nambah pertemanan kita di WA. Betul.
Iya Jadi betul Ibu. untuk apa menambah mereka trust mereka gitu. Oke. Kan Oke, akhirnya jadi ujung-ujungnya transaksinya kan di WA aja. oke. Ya, jadi memang tadi seperti itu ya. Jadi logikanya kita bangun akun aktif di sosial media apapun itu, ujung-ujungnya kita intinya minta apa? Saling nge-save nomor lah ya. Karena permainan di WA itu nanti gini, kan database kita lebih banyak yang realnya itu ada di kontak WA gitu ya. Jadi ketika kita sudah saling nge-save nama kita, dia nge-save nama kita siapa, kita nge-save nama dia siapa. Itulah yang sebenarnya kualitas database yang paling utama tuh di itu gitu. Karena kita tahu orang Indonesia lebih banyak berinteraksi secara inti, lebih dalam, dan terjadinya transaksi itu sangat potensial melalui WhatsApp gitu ya. Maka ketika akhirnya kita bisa saling save, itulah the ultimate gitu. Itulah database yang paling kualitas itu ada di situ. Terus gini, ketika kita WA story, orang-orang yang bisa lihat WA story kita kan adalah orang yang sudah kita saling save nomornya. Gitu. Jadi permainan di WA itu jangan langsung main japri terus langsung main ngebom di grup-grup gitu. Itu juga membuat orang nggak suka sebenarnya. Tapi permainannya adalah soft banget gitu. Mainnya kita di WA story kita. Nah, syaratnya lah kalau yang nge-save nomor kita dan kita nge-save nomornya juga masih sedikit, berarti yang kepapar WA story kita juga cuma sedikit. Nah, tugasnya sosial media itu adalah kita memancing supaya gimana caranya kita dapetin database yang kualitas tadi, bisa saling save nomor WA tadi, kita masukin ke dalam database WA kita, sehingga pada saat kita WA story, kita posting WA story, banyak orang yang terpapar, banyak potensi orang yang bisa tertarik dengan produk kita. Nah, nanti untuk strategi-strategi lainnya itu nanti kita jelasin cara-caranya di pertemuan berikutnya gitu ya. Bagaimana supaya bisa lebih optimal, trik-trik apa saja sih. Tadi saya udah kasih bocorannya sih sebenarnya, kasih giveaway, kasih apa. Itu untuk dapetin database sebenarnya. Database yang berkualitas tadi, yang saling save di nomor WhatsApp. Mungkin itu clue-nya sedikit dari saya. Oke, terima kasih Mas Lutfan. Mungkin Oke, sekalian pamit ya. ya. Mau sholat dulu. Oke. Saya kembalikan Ya. ke Mbak Kiki untuk closingnya. Kita akhiri untuk kelas pertama hari ini. Silakan Mbak Kiki. Oh ya, mungkin sekian aja pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk Pak Lutfan sama Pak Rambat ya, dan ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk pembelajaran kali ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti diinfokan di grup ya ibu-ibu. Jadi stay tune aja di grup. Mungkin cukup aja. Kepala udah pada mau sholat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Silakan.